Dan yang keempat, yang dapat saya lakukan untuk mencegah meltdown adalah ketika anak Anda tenang, lakukan pengaturan diri dan aktivitas yang menenangkan. Jadi gini, kalau kita mau ngajari anak kita supaya tenang, ya, eh, kita membantu mereka mengendalikan emosinya, mengajarinya pada waktu anak-anak ini sedang tidak marah. Ya, jadi kita persiapkan dia. Nah, persiapkan dia sebentar. Seperti contohnya, seperti kita kalau mau itu liburan. Nah, liburan itu bagi kita itu sebenarnya menyenangkan. Apakah itu juga menyenangkan bagi anak-anak ini yang punya problem mudah meltdown, problem sensori? Karena liburan itu jadwal baru, ketemu orang baru, ketemu tempat baru, tinggal di tempat yang asing, ketemu orang asing, pegawai hotel, satpam, semuanya asing. Kegiatannya tidak seperti biasanya. Nah, itu kita harus ajarkan dulu sebelum kita pergi. Jadi, kalau umpamanya saya merasa tidak tenang. Nah, kalau tidak tenang, kamu akan bagaimana? Nah, kita ajarkan. Nah, dari mana? Pilih dari ini. Nah, kalau kamu mau yang menenangkan, kamu minum air, kamu bisa menghitung 1 sampai 10. Kamu bisa berpikir untuk sesuatu yang menyenangkan, untuk anak yang suka makan ya. Dia akan mikir, oh bahan makanan apa donat, McDonald, nah itu loh. Nah, jadi ada juga yang coba kamu sukanya ke tempat apa? Kalau kamu merasa gelisah, kamu bayangkan aja tempat-tempat yang kesukaanmu. Oh ya, kesukaanku ke kebun binatang, aku pergi ke mall ini. Jadi kita mengajarkan dia mendistraksi pikirannya ke hal-hal yang menyenangkan dia. Ya, bisa juga kalau yang bisa kamu bisa menuliskan apa yang kamu rasakan. Kasihin itu loh Bu, apa buku yang bisa dia bawa kemana-mana. Terus apa ya? Kok sama ini? Think about good things ya, berpikirlah sesuatu yang menyenangkan. Imagine, udah ini. Read a book, baca buku. Take a break, istirahat, terus mendengarkan musik. Nah, ini semua contoh ya Bu ya, berkenaan dengan apapun yang kira-kira membuat anak kita itu terdistraksi dari situasi yang tidak menyenangkan. Oke, saya lihat untuk chatnya ada sebentar. Dari mana ini dulu? Bu Pujiastuti, Bu, misal anak muncul perilaku pukul kepala atau menyakiti diri sendiri, apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan mengingatkan keras? Kadang saya terbawa untuk membentak anak. Saat ini anak memang masih bisa berhenti, tapi apakah ada cara yang lebih baik? Bu, gini, tadi itu Ibu pasti belum ngikutin saya dari pertama. Itu ada hal-hal yang Ibu bisa kita tuh harus tahu pemicunya apa, ya. Pemicunya anak saya pukul kepala, menyakiti diri sendiri itu pemicunya apa. Kalau kita ndak tahu itu, kita bingung toh.
Kenapa kamu tiba-tiba pukul kepala atau menyakiti diri sendiri? Jadi ibu harus tahu pemicunya. Sebelum itu, apa yang terjadi sebelum dia memukul kepalanya? Nah, kalau sudah tahu itu, jadi kita hindarilah yang pemicu-pemicunya. Jadi ibu harus punya list dari pemicu yang membuat anak saya memukul-pukul kepala. Nah, terus kecuali ini pukul kepala menyakiti diri sendiri itu dengan tujuan dia minta dibelikan sesuatu lain itu tantrum. Apakah ini tantrum atau meltdown? Ada tujuannya enggak? Atau dia cuma ya udahlah aku pengen pukul kepala, poh. Enggak ada tujuannya, itu biasanya meltdown. Mungkin dia sebelum itu apa? Yang dilihat itu situasi yang berkenaan dengan sensori, Bu Pujiastuti. Jadi tanpa itu kita enggak akan bisa menyetop. Karena kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia seperti itu. Jadi ibu lihat dulu, apa yang membuat mereka ini. Kalau untuk membentak dengan keras, mengingatkan dengan keras ya, itu ada kita punya 2 kerugian. Kalau ibu di luar, ibu akan membentak dia, ibu nanti akan dilihatin orang tua. Oh, mamanya kok jahat sekali ya. Dan kita jadi not nice kan. Jadi mamanya tuh kok, wah ini mama-mama yang tipenya suka mukul-mukul ini pasti. Oh, dia di luar rumah aja juga bentak-bentak anaknya. Itu kita jadi orang yang jelek. Gitu. Terus kalau memang dengan memukul kepala itu dia bisa berhenti. Satu waktu kalau ibu ngomong udah besar, mungkin itu nggak bisa berhenti loh Bu. Karena itu adalah satu ekspresi keputusasaan dia. Karena aku nggak nyaman. Seperti aku ya, saya ya. Kalau kepala saya pusing itu, rambut saya itu saya tarik. Kok rasanya kalau begitu lebih enak. Nah, karena saya melakukannya itu tidak secara ekstrim, orang-orang bisa memperhatikan. Jadi itu nggak jadi masalah buat saya. Tapi kalau umpamanya saya melakukan narik-narik itu kelihatan, saya menarik-narik kepala saya, nah itu kan bisa jadi omongan orang. Bu Minggu itu kenapa ya? Kalau anu itu kok kepalanya rambutnya ditarik-tarik seperti itu. Gitu. Jadi kita pun sama, kita mencari solusi. Nah, solusi saya ini tadi pusing saya. Karena saya tadi ke tempat yang banyak orangnya, yang memang lagi acara sih, ya. Jadi saya jadi pusing kepala saya. Tapi saya tahu, saya berusaha menghindari tempat-tempat yang membuat saya pusing. Gitu, Bu. Itu Bu Pujiastuti. Ibu kalau bisa menemukan itu, mungkin penyebabnya nggak satu loh, Bu. Mungkin bisa 2, 3 gitu ya. Jadi kalau umpamanya nanti sudah ketemu, kalau bisa dihindari ya dihindari. Kalau nggak bisa dihindari, ya kita akan cari akal bagaimana dia deal dengan kondisi yang tidak bisa dihindari tanpa dia melakukan pukul-pukul kepala. Jadi dia sensitivitasnya itu akan kita kikis supaya dia tuh nggak gampang-gampang meltdown gitu. Sekarang kan kita nggak membicarakan caranya supaya anak nggak mudah meltdown. Cuma ini sekarang yang gampang kita menghindari apa yang membuat anak kita meltdown. Ya. Oke, Bu Pujiastuti. Saya lanjutkan ke Mama Mariano. Benar Bu, akhir-akhir ini hampir 1-2 tahun ini kalau saya ke gereja cuma bisa duduk di bagian paling belakang. Terima kasih Bu, mohon bantuan doanya buat anakku Mariano dan semua anak-anak di grup ini. Kalau bisa minta video Zoom sore ini. Ya Bu,
Mama Mariano minta sama admin ya, dia yang pegang semua video saya. Kalau ini memang membantu Ibu untuk bisa menangani anak-anak kita dan anak kita bisa tujuannya mereka nanti bisa mandiri menghadapi kesusahan itu. Kita sudah sukses. Bu Lisbeth Sitorus, izin bertanya Bu, anak saya Matthew usia 5,5 tahun, belum verbal. Akhir-akhir ini sering main ludah dan memukul dirinya, pelipis matanya, memukul dirinya sendiri, pelipis matanya, walaupun sudah berulang kali diingatkan dan saya tahan tangannya beberapa saat bagaimana untuk mengajarkan dia untuk tidak steaming lagi. Matthew juga tiba-tiba nangis hebat sampai seperti tantrum. Apakah itu meltdown atau tantrum? Lah ya tuh, bedanya meltdown sama tantrum itu, kalau tantrum itu ada keinginannya, dia minta sesuatu, kita nggak berikan, dia marah, dengan cara itu dia memprovokasi kita, menekan kita untuk mau memberikan apa yang diinginkan dia dengan cara dia tantrum itu. Nah, tapi kalau meltdown itu dia nggak ada yang diminta. Ya cuma biasanya yang diminta dia keluar dari ruangan itu. Itu. Saya enggak tahu Ibu ini meltdown atau tantrum. Oke. Jadi sekarang gini, Bu. Sekarang untuk kejadiannya, nah, Ibu seperti Bu Pujiastuti itu, lihat apa yang terjadi sebelum dia melakukan memukul pelipis matanya, sering main ludah dan memukul pelipis matanya. Kalau pelipis matanya itu gini Bu, lihat. Dia waktu itu memukul itu pada waktu dia menggunakan matanya, masih belajar, menonton TV, atau dia sedang mendengar musik. Nah, Ibu kan lihat, bisa juga pada waktu menonton TV, anak itu nggak melihat, tapi cuma mendengar. Atau yang dia dengar itu dia nggak suka. Dia terus nggak suka itu tuh dia mukul dirinya sendiri. Nah, kalau itu kan kalau kita sudah tahu apa yang membuat dia seperti itu, nanti kita carikan jalan keluar. Enak, kalau nggak suka itu, mending kamu bilang, nggak, oh dia belum verbal ya. Dia mungkin bilang, kasih jalan yang lain. Nggak suka, bisa ngomong, kalau nggak suka, yang nggak ambil kartu yang tulisannya tidak suka, atau tulisan yang itu loh, cross merah silang, tanda silang. Atau kamu kalau nggak suka, jalan-jalan. Nah, anak-anak ini banyak hal yang sering kita tuh nggak sering membawa anak kita jalan-jalan. Ingat dulu siapa itu yang dari ibu kota, Bu Alfa ya. Bu itu sering membawa anaknya jalan-jalan. Itu kalau kita sering bawa anak kita jalan-jalan, itu akan banyak efek yang terjadi di anak kita. Nanti karena saya lupa ya penjelasannya yang pasti mengenai jalan-jalan itu. Kalau umpamanya anak kita gelisah, marah, ajaklah jalan-jalan keluar. Anak kita besar, kecil, ajak kita jalan-jalan. Asal jangan di tempat yang di pinggir jalannya. Kalau di pinggir jalan, saya takutnya dia lari. Terus ada mobil lewat, waduh. Ke tempat yang nggak ada kendaraan. Ya, jadi kita kalau umpamanya tempat Ibu di perumahan yang sepi, enak sekali, ya. Jadi Bu, Matthew ini kalau main ludah, ya, dia kan sudah mengeluarkan ludahnya untuk bermain-main dengan tangannya. Nah, Ibu coba perkenalkan dia main sama lem yang agak lengket-lengket. Kalau itu terlalu lengket, Ibu campur sama air sampai konsistensinya hampir dengan seperti ludah. Terus
Tapi kalau ludah itu main kan nggak ada tujuannya. Nah, karena mungkin aja satu, dia pengen merasakan, oh ini ya agak lengket-lengket, tapi juga nggak apa namanya, kok saya sulit mendapatkan benda-benda yang perasaannya seperti ini di kehidupan sehari-hari kita. Nah, terus kita kasihin lah. Oke, kalau kamu suka main itu, kita main tempel-tempel. Ya, nempel itu kan pakai tangan itu, ambil lemnya, lem yang kita sudah terus ditempel. Ya itu untuk manifestasinya supaya tidak jadi aneh. Ya kalau kita dia anak main, kalau dia sudah mau kita cari jalan keluar yang lebih bagus daripada main ludah, yuk kita main tempel. Itu. Bu, siapa nih? Bu Lisbeth. Bu Lisbeth Sitorus. Oke. Jadi kita memang kalau kita mau menahan berulang kali dengan kecepatan kita nggak keburu. Jadi untuk memukul matanya itu, Bu, memukul pelipis matanya itu coba dilihat apa ya. Atau dia memukul itu kalau silau. Silau itu belum tentu cuma matahari loh. Silau itu bisa jadi lampu kita. Lampu kita yang di atas itu. Tanya apa? Ibu coba di ruangan Ibu, di rumah Ibu, semua pakai lampu putih enggak? Coba cari satu ruangan dikasih lampu yang itu. Apa sih yang kuning-kuning itu? Yang agak kuning. Terus Ibu kalau tahu dia senang yang mana, kalau dia suka luka, karena yang kuning itu enggak silau. Dia akan lebih suka masuk ke ruangan itu. Nah, kita harus melihat semua yang berkenaan dengan sensori, itu kita lihat. Oh, dia tuh selalu, kalau duduk di sana, sofa itu dia selalu suka pukul-pukul pelipisnya. Nah, bisa di tempat duduknya, karena tempat duduknya, mungkin dari tempat duduk itu bisa kelihatan apa. Mungkin itu tempat duduk yang di depannya TV. Nah, atau mungkin di depannya itu ada lampu yang menyorot ke dia. Ya, kita analisalah tempat-tempat itu. Oke, sudah ya? Oh, masih ada. Maksud saya mengetuk-ngetuk mengetuk-ngetuk pelipis matanya, Bu, dan itu sering dilakukan kadang sambil mondar-mandir. Hampir setiap saat, Bu, tidak ada pemicu. Nanti saya tahan tangan setelah ini langsung ketuk-ketuk lagi pelipis matanya. Pelipis matanya itu di dahi yang sebelah matanya ini ya, paling yang dekat dengan apa? Telinga ya. Oke, sekarang daripada dia yang ngetuk-ngetuk, coba Ibu brushing pakai apa ya? Waslap loh. Nah, dia mungkin ada sesuatu yang kalau ngetuk-ngetuk itu ada suaranya loh. Coba Ibu ketuk-ketuk. Dia merasakan ada suara tuh di dalam otak kita. Tak, 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 tak. Apakah suara itu? Coba cari ketuk-ketuk di tempat lain, di dahinya. Nah, jadi membuat dia sporadis. Duh, kamu suka ketuk-ketuk ini, mendengar ini. Mungkin terus kita kalau dari sisi pendengaran ya Bu ya, kalau anak itu suka mendengar sesuatu, always itu apakah ada sesuatu di rumah Ibu yang dia enggak suka dengar. Jadi dia menutupi yang enggak suka dengan suara lainnya. Jadi saya nggak tahu tempat itu tenang atau enggak. Atau Ibu sekarang ajarkanlah dia mengetuk-ngetuk, tetapi tidak mengetuk pelipisnya, mengetuk di meja. Kan sama. Ajarkanlah mengetuk, aktivitas mengetuk dengan
materi yang lain, tapi mengeluarkan suara yang sama. Terus dia "Oh, kalau saya mengetuk pakai, di meja, itu suaranya nggak sama ya?" Atau kita bisa mengetuk xylophone, itu banyak. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, tapi dia yang pasti ingin inputan dari ketukan pada pelipisnya, yaitu coba Ibu ketuk ada bunyi tek 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 yang kita bisa dengar dengan telinga kita. Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Terima kasih semuanya, sekarang udah lewat 10 menit nih. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Saya berharap sharing saya bisa menambah wawasan kita untuk, menghadapi anak kita. Oke? Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu depan.